Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam channel Awal Putra Betawi. Kali ini saya akan memberikan ilmu kearoma yang berfaedah. 3 hal poin penting dalam 3 surat yang harus kalian amalkan dan agar terhindar dari siksa kubur dan siksa api neraka dan terhindar dari fitnah dajjal. Oke, kita akan membuka pertama terlebih dahulu surat Yasin. Di sini kalian bisa melihatnya. Oke, keutamaan surat Yasin. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Surah Yasin biasanya dibaca umat Islam Indonesia pada malam Jumat. Menurutnya, di sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan siapa yang membaca surah Yasin malam hari, maka subuhnya dosa-dosanya akan diampuni. Di hadis itu tak dijelaskan membacanya harus malam apa. Cuma disebutkan di satu malam, berarti bisa malam apa saja. Bagus lagi kita baca tiap malam. Kalau tak bisa juga minimal sepekan sekali lah tiap malam Jumat. Oke. Keutamaan surat Yasin. Oke, ini keutamanya. Saya akan menjelaskannya. Simak dengan baik-baik. Surat Yasin biasa dibaca masyarakat muslim di Indonesia saat acara tertentu, misal saat ada selamatan keluarga dan pengajian. Surat Yasin merupakan satu di antara surat di dalam kitab suci Al-Quran. Berikut keutamaan membaca surat Yasin. 1. Diampuni dosa-dosa. Fadilah surah Yasin yang pertama dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tabrani, di mana disebutkan bahwa seseorang yang membaca surah Yasin di malam hari, maka keesokan paginya dosa-dosa orang tersebut akan diampuni. Siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari dengan mengharap keridhaan Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baiki dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, dianggap mati syahid. Dalam riwayat At-Tabrani juga dijelaskan bahwa seseorang yang rutin membaca surat Yasin setiap malam, maka ia akan dipermudah ajalnya dan ia meninggal dalam keadaan syahid. Barang siapa yang membiasakan membaca Yasin setiap malam, maka tanpa terduga dia menemui ajalnya, maka matinya dalam keadaan syahid. Hadis riwayat At-Tabrani dari pernyataan Anas bin Malik. Yang ketiga, mempermudah segala urusan. Baca surat Yasin juga dipercaya dapat mempermudah berbagai masalah hidup, misalnya masalah hutang, piutang, pertikaian, dan sebagainya. Barang siapa yang membaca surat Yasin dari pagi hari, maka pekerjaan di hari itu dimudahkan dengan keberhasilan. Dan jika membaca di akhir suatu hari, maka tugasnya hingga pagi hari berikutnya akan dimudahkan juga. Sunan Darimi Juz 2 halaman 549. Yang keempat, mendapatkan ketenangan hati. Membaca Al-Quran sama halnya dengan berzikir, dan seseorang yang memperbanyak zikir maka hatinya akan tenang. Begitulah keutamaan orang-orang yang rajin membaca surah Yasin atau surat lainnya. Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. Orang-orang yang beriman hati mereka akan tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingatnya maka hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd 28. Dan yang kelima, terhindar dari siksa kubur. Siapa sih yang tidak takut akan siksa kubur? Pastinya sangat takut ya. Hanya membayangkan saja sudah bisa membuat bulu kuduk merinding. Nah, fadilah surat Yasin yang luar biasa diyakini bisa meringankan kita dari siksa kubur yang mengerikan. Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang mengunjungi makam seseorang dan membacakan surat Yasin pada hari itu, Allah Subhanahu wa taala meringankan siksa kubur mereka dan diberikannya kebaikan bagi sejumlah penghuni kubur di perkuburan itu. Tafsir Nur At-Sgalayan 373. Dan yang keenam, mempermudah sakaratul maut. Membaca surah Yasin juga dipercaya dapat membantu sakaratul maut agar lebih mudah, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Membaca surat Yasin diisinya mayat akan menurunkan banyak rahmat dan berkah dan memudahkan keluarnya ruh. Tafsir Al-Quran Al-Hasif 6 562 Darat Nashrif wa Tauzih.
Oke, kita berlanjut lagi di bagian surah Al-Mulk atau surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian surat dari Al-Mulk. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, terutama umat Islam. Membaca Al-Quran setiap hari dianjurkan bagi mereka yang ingin mendapat manfaat dari membaca Al-Quran setiap hari. Banyak keutamaan yang bisa diperoleh dari membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Umat Islam yang konsisten dan istiqomah dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran memiliki kemuliaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah memberikan jaminan surga kepada mereka. Membaca Al-Quran dapat menghindarkan seseorang dari hal-hal yang dapat menghapus amal dan dari dosa-dosa yang tidak terampuni, serta menghilangkan penyebab hati gelisah. Keajaiban Al-Quran di dunia nyata pun kini sudah banyak dikenal dan membuat umat Islam semakin mengimaninya, termasuk para mualaf. Oke, salah satu surah yang ada dalam Al-Quran adalah Al-Mulk. Surat Al-Mulk termasuk surah Makkiyah. Baca ciri-ciri ayat Makkiyah dan ciri-ciri ayat Madaniyah yang terdiri dari 30 ayat. Dalam surat Al-Mulk tergantung makna yang dalam tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan dunia. Surat Al-Mulk dianjurkan untuk dibaca setiap hari, khususnya sebelum tidur, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Telah menceritakan kepada kami Huraim bin Mish'ar at-Tirmiz, telah menceritakan pada kami Al-Fat bin Laid dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwa tidaklah Nabi SAW tidur hingga beliau membaca Alif Lam Mim Tanzil, surat As-Sajdah, dan Tabarakalladzi biyadihil mulk, surat Al-Mulk. Hadis riwayat At-Tirmizi. Oke, dan ini keutamanya. Banyak keutamaan surat Al-Mulk yang dapat diambil dari kebiasaan membaca surat Tabarak Al-Mulk yang merupakan awal juz 29. Berikut beberapa keutamaan yang bisa kita peroleh dengan membaca surat Al-Mulk. Yang pertama, diampuni dosanya, dan berbunyi Anna Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala sawarata maqara salasa ayata tashbau la sahabbaha hatta yughfara laha tabarakalladzi biyadihil mulk, rawad ha'ab wa wadawa wa lafazalaha wa taramaza wa ghayarahama wa sahaha habna wa haqama wa zahabaya wa hasan. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, ada surah dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surah tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya, yakni orang yang banyak membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud dengan redaksinya diriwayatkan pula oleh At-Tirmizi dan yang lainnya. Hadis tersebut sahih dan telah disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Az-Zabi, sedangkan At-Tirmizi dan Al-Albani menghasankan, yang berbunyi An-nasya baina malaqa qala Rasulullah sallallahu sawarat maqara mahaya ila salasa wa ayata qasamata ana sahabaha hatta daqalata jannata wa hayata barakah rawata aina fayamaza. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW bersabda, ada surah dari Al-Quran yang hanya terdiri dari 30 ayat. Surah tersebut dapat membela temannya sehingga memasukkan ke surga, yaitu surat Tabarak. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan dihasankan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami. Ana abadallahu bana masawaradallahu anhu qala man qara tabarakalladzi biyadihi mulkala lailah. Dan yang kedua, dihindarkan dari siksa kubur dan siksa neraka.
Keutamaan kedua yang dapat diperoleh dari membaca surat Al-Mulk adalah dijauhkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang sangat pedih. Dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca surat Tabarakallazi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah azza wa jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup menanaminya almaniyah, penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah. Barang siapa membaca dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat Nasai dengan redaksinya diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dan ia mengatakan sanadnya sahih dan dihasankan oleh Albani. Melihat keterangan hadis tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memperbanyak membaca surat Al-Mulk dapat menghindarkan seseorang dari siksa kubur dan siksa neraka. Yang ketiga, menjauhkan diri dari maksiat. Dalam surat Al-Mulk disebutkan bahwa orang yang taat pada Allah adalah orang yang tetap taat meskipun tidak ada yang melihat, sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut ini. Mereka itu takut pada Allah di kesunyian ketika mereka tidak nampak di hadapan manusia lainnya. Mereka pun taat pada Allah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tentu saja dalam keadaan terang-terangan mereka pun lebih taat lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Mulk ayat 12. Pada intinya orang yang beriman itu taat pada Allah meskipun di kesunyian dan tak takut berbuat maksiat kepada Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Syai Asyadi. Mereka takut pada Allah dalam setiap keadaan sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan mereka kecuali Allah. Mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian, mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu. Yang keempat, menjadikan kita sebagai orang yang bertawakal. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dari Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan syariatnya tentang perintah berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang, bertani dan sebagai berikut. Ini menunjukkan bahwa tawakal bukan berarti hanya berserah diri pada Allah, melainkan juga bekerja dan berusaha. Baca manfaat tawakal. Allah Ta'ala selanjutnya berfirman, Wallazi zalalakumul arda zallulla famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Quran surat Al-Mulk ayat 15. Bagaimana dijelaskan oleh Syah At-Tusul, barang siapa mencela usaha meninggalkan sebab, maka dia telah mencela sunatul ketentuan yang Allah tetapkan. Barang siapa mencela tawakal, tidak mau bersandar pada Allah, maka dia telah meninggalkan keimanan. Tawakal juga membuat kita kuat dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan surat Al-Mulk. Baca juga keutamaan surat Al-Waqiah tersebut bisa diperoleh jika tekun dan rutin setiap hari, terutama di waktu malam menjelang tidur. Keutamaan ini tidak hanya berlaku untuk yang menghafalnya, akan tetapi juga yang membacanya. Membaca surat Al-Mulk ini bisa dilakukan kapan saja. Akan tetapi Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Al-Mulk saat menjelang tidur malam. Membaca Al-Mulk dan berzikir sebelum tidur sangat dianjurkan karena baik keutamaan Al-Mulk maupun keutamaan berzikir adalah sangat besar. Keutamaan surat Al-Mulk ini bisa diperoleh jika seseorang rajin tidak hanya membacanya setiap malamnya, tetapi juga mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, mengimani berbagai berita yang disampaikan di dalamnya. Hendaknya orang tua mengetahui cara mendidik anak dalam Islam dan cara meningkatkan akhlak terpuji dari sang anak. Menyuruh mereka untuk membaca Al-Quran setiap hari dan membiasakannya adalah kewajiban orang tua. Dengan mengajarkan anak membaca Al-Quran, orang tua juga menjelaskan fungsi agama kepada anak. Awali membaca Al-Quran dengan basmalah, karena basmalah memiliki fadilah yang luar biasa, dan akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Baca juga fadilah bismillah dan manfaat ucapan hamdalah. Oke, kita berlanjut lagi yang ke poin ketiga. Yang tadi yang poin kedua surat Al-Mulk, dan yang poin pertama surat Yasin telah saya jelaskan keutamanya, dan ini surat Al-Kahfi poin ketiga. Simak baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat dan bisa kalian amalkan, ini sangat penting ya.
Oke, penjelasan surat Al-Kahfi. Membaca Al-Quran surat Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki banyak keistimewaan dan keutamaan. Surat Al-Kahfi Ashabul Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri atas 110 ayat. Surat Al-Kahfi ini juga terdapat dalam Al-Quran juz 15 dan di awal juz 16. Surat Al-Kahfi termasuk dalam golongan surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di kota Mekah. Pentingnya membaca surat Al-Kahfi. Salah satu dalam Al-Quran memiliki banyak manfaat dan keutamaan jika umat Islam mau mengamalkan maupun membaca, bahkan jika mau menghafalnya. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk membacanya di hari Jumat atau malam Jumat. Hal ini dijelaskan pula oleh seorang ulama, Dr. Muhammad Bakar Ismail dalam kitab Al-Fiqh Al-Wadhi min Al-Kitab wa Al-Sunnah, menjelaskan bahwa salah satu amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan pada malam dan hari Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Sebenarnya membaca surat Al-Kahfi tidak hanya baik dibaca pada hari Jumat saja, melainkan setiap hari. Akan tetapi memang dianjurkan bahwa sebaiknya surat Al-Kahfi dibaca saat terbenamnya matahari di hari Kamis. Berarti sore ya, sesudah asar. Hingga terbenamnya matahari di hari selanjutnya, yakni hari Jumat. Ini hari Jumat sebelum jam 4 itu udah harus kelar. Jadi kasih waktu 2 hari untuk diamalkannya. Malam Jumat, hari Kamis sore sampai hari Jumat sore sampai jam 4 sore saja pembatasannya. Mengapa membaca surat Al-Kahfi dianjurkan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat? Apa keistimewaan dan keutamanya? Berikut penjelasannya. Pertama, menghindarkan diri dari fitnah Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Umat Islam yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat akan menghindarkan dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW bahkan bersabda bahwa jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya di hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Man qara surat Al-Kahfi fi yawmil Jum'at tis'allahu nu'ra min tahti qadamihi ila anani syama'i yudi'u lahu yawmal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal Jum'at. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari Jumat, pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawiyah. Dajjal diketahui merupakan salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia melupakannya dan para imam meninggalkan untuk mengingatnya di atas mimbar-mimbar. Hadis riwayat Ahmad. Dajjal sebagaimana diceritakan memiliki satu mata di dahinya, di dahinya juga terukir tulisan kafaro yang artinya kafir. Fitnah Dajjal sangatlah kejam serta dapat membawa kita kepada kesesatan dan siksa neraka jahanam. Akan tetapi jika kita rutin dan istiqomah membaca surah Al-Kahfi, maka kami bisa mencegah kita terjebak dengan kemudaratan Dajjal. Hal tersebut diperkuat oleh hadis-hadis berikut. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Dajjal tidak bisa memudaratkannya. Hadis riwayat Dailami. Maka barang siapa di antara kamu yang mendapati zaman Dajjal, hendaknya ia membacakan atasnya ayat-ayat permulaan surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang membaca 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa di antara kalian yang mendapatinya Dajjal, hendaklah dia membaca ayat pembuka surah Al-Kahfi kepadanya, karena bacaan itu melindungi kalian dari fitnahnya Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah SWT dan diterangi cahaya. Membaca surah Al-Kahfi dapat mendekatkan kita pada ridho Allah dan mendapatkan cahaya keberkahan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya,
Dan siapa yang membaca keseluruhannya maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya dia dan Baitul Atiq. Sunat Ad-Darimi nomor 3273. Juga diriwayatkan Al-Nasyai dan Al-Hakim serta disahihkan oleh Al-Albani dalam Syahih Al-Targhib wal Al-Tarhib nomor 736. Dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim 2368 dan Al-Baihaqi 3249. Ibnul Hajar mengomentari hadis ini dalam Takhri Al-Zakar hadis Hasan. Beliau menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis paling kuat tentang surah Al-Kahfi. Syekh Albani mensyaikannya dalam Syekh Al-Jami nomor 6470. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah SWT. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Al-Muziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawayi dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa dari kitab Al-Targhib wal Artif, sebuah hadis yang oleh Ibnu Mardawayi dari Abdullah bin Mughaffal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Oke, itu penjelasan tentang surah Yasin dan surat Al-Mulk, surah Al-Kahfi, dan keutamanya saya sudah menjelaskannya secara perinci dan semoga berfaedah. Selamat menonton, jangan di skip biar kalian mengerti penjelasannya tentang artikel ini yang saya buat. Semoga kita terhindar dari siksa kubur, siksa api neraka, dan fitnah dajjal. Amin ya robbal alamin. Oke, jangan lupa share, subscribe, like channel Awal Putra Betawi. Nantikan video kopi terbaru dan kalian akan mendapatkan video kopi terbaru lagi tentang ilmu karma berfaedah dan masih banyak yang lainnya. Nanti saya akan bagikan lagi. Oke. Assalamualaikum.